Shalom, shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Malam hari ini adalah malam yang penuh dengan sukacita bagi kita semua, baik jemaat yang berada di wilayah 1, yang berada di wilayah 2 dan 3 dan 4, dan jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Malam hari ini tanggal 14 Mei tahun 2020 kita adakan ibadah gabungan. Kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Siani Manduwu dengan tema keputusan yang tepat di tengah ketakutan. Seperti apa? Kita ikuti ibadah ini dari awal sampai selesainya ibadah ini, supaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita memasuki ibadah, saya beri waktu jemaat Tuhan untuk 1 atau 2 menit untuk saat teduh, karena kita akan mengikuti ibadah yang akan berlangsung. Saya persilahkan. Jemaat Tuhan, kita akan mulai ibadah ini. Bapak kita adalah Bapak yang baik, yang mengasihi kita semua. Maka kita harus bersyukur punya Bapak yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Bapak yang di surga yang memelihara kita hingga sampai saat ini. Biarlah kita malam hari ini mau menaikkan syukur kita bagi Bapa kita yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Kita memuji Tuhan. Bapakku yang kucinta, Kau segalanya bagiku. Bapakku yang kucinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Katakan, Bapakku yang kucinta. Bapakku yang kucinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Katakan, Bapakku yang kucinta. Bapakku yang kucinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik,
Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. betapa ku bersyukur, Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. betapa ku bersyukur, Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa menghadap Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini ya Tuhan, kami jemaat-Mu Pok Bojong Indah seluruhnya akan mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang baik, Bapa yang selalu memelihara kami semua, Bapa yang selalu mengasihi kami semua, Bapa yang selalu memberkati kami semua. Bapa di surga, kami datang dengan kerendahan hati. Siapakah kami di hadapan-Mu ya Bapa? Kami seringkali jatuh bangun dalam dosa, melalui pikiran kami, tutur kata kami, bahkan perbuatan kami. Seringkali kami menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama kami, menyakiti suami, menyakiti istri, dan menyakiti anak-anak kami, bahkan menyakiti sesama kami ya Tuhan. Bahkan kami juga seringkali kami menjadi orang yang munafik, menjadi orang yang pendusta, pendosa. Tuhan, malam hari ini kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ibu Pendeta Siani Mandu yang akan memberikan atau menyampaikan kebenaran Tuhan, biarlah Tuhan Kau jamah secara khusus. Biarlah apa yang akan disampaikan bagi kami semua boleh menjadi berkat, dan Engkau juga akan memberkati Ibu Pendeta Siani Mandu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu dan kesempatan ini dari awal, pertengahan, memuji Tuhan, firman Tuhan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Siani Mandu dengan tema keputusan yang tepat di tengah ketakutan. Kita akan memuji Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Dengan sikap doa, saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan
ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Jemaat Tuhan, kita angkat pujian sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin Saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saya serahkan Ibu Pendeta. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Menaikkan syukur kami kepadamu atas pimpinan-Mu bagi kami hingga pada saat ini. Dan secara khusus dalam ibadah tengah minggu, Jemaat PO Bojong Indah dari wilayah 1, 2, 3, dan 4 pada malam hari ini kami bersama-sama menaikkan puji sembah kami kepada Tuhan. Meskipun kami ada berbeda-beda tempat di rumah masing-masing, tetapi dalam Roh-Mu Engkau satukan kami. Saat ini kesempatan indah Engkau berikan lagi bagi kami, untuk kami mau belajar sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, Engkau memberkati setiap hati. Roh Kudus
memimpin kami dan menguasai kami, baik yang mendengarkannya maupun juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Pada malam hari ini kita masuk dalam ibadah tengah minggu. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca dari 2 Tawarikh pasal 20. Pembacaan kita malam hari ini dari 2 Tawarikh pasal 20. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat keempat. Kita baca sama-sama. Dan selanjutnya, ayat selanjutnya Bapak Ibu membacakan di rumah. 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai ayat keempat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, seluruh dunia dan tidak terkecuali kita yang ada di negara Indonesia ini pada saat ini sedang dilanda oleh situasi yang sangat pelik dengan adanya COVID-19. Dan dalam pembacaan kita pada malam hari ini, Yosafat pun sedang dilanda oleh situasi yang sangat pelik. Di mana pada saat itu, dalam ayat 1 dan ayat kedua, firman Tuhan mengatakan bahwa bangsa Moab dan orang-orang Amon datang berperang melawan Yosafat. Dua bangsa yang bersekutu untuk menyerang Yosafat. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Dan mendengar berita ini, Yosafat sebagai seorang raja, dia pun ketakutan. Lalu apa sikap yang diambil oleh Yosafat ketika dia menghadapi ketakutan ini? Ketika dia menghadapi musuh, orang-orang yang sedang menyerang dia, mau memerangi dia. Di tengah ketakutan yang sedang dia hadapi, tidak ada jalan keluar. Dia datang kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan. Bahkan ia menyerukan agar seluruh Yehuda memaklumkan puasa. Dan bersama-sama mereka memaklumkan doa dan puasa di hadapan Tuhan. Mereka memohonkan pertolongan yang daripada Tuhan. Karena mereka tahu bahwa satu-satunya pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Untuk menghadapi musuh, untuk menghadapi satu laskar yang besar yang sedang menyerang mereka. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Maka keputusan yang tepat di tengah ketakutan adalah datang mencari Tuhan. Keputusan ini pun juga bagi kita Bapak Ibu dan Saudara.
kita aplikasikan dalam kehidupan kita pada saat ini. Ketika kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang sangat-sangat pelik pada saat ini. Dengan adanya COVID-19 ini. Yang mana telah menelan korban jiwa. Begitu banyak korban jiwa. Sebentar kita dengar orang meninggal. Sebentar kita mendengarkan orang sakit COVID, positif COVID. Dan bukan hanya itu saja, banyak sekali korban yang terjadi di mana orang yang tadinya bekerja, dia harus kehilangan pekerjaannya. Dan banyak lagi. Sebagai akibat daripada COVID-19 ini. Yang membuat seluruh rakyat ataupun bahkan anak-anak Tuhan sekalipun, bahkan hamba-hamba Tuhan sekalipun tidak luput daripada situasi yang pelik ini. Seperti yang kita boleh rasakan hingga dengan pada saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa kita sebagai jemaat, kita tidak dapat bertemu satu dengan yang lain dalam satu ruang untuk kita mengadakan ibadah sebagaimana biasanya kita lakukan. Karena apa? Anjuran untuk kita semua supaya kita harus menjaga jarak akibat daripada COVID. Kita semua harus menjaga jarak. Melakukan kegiatan atau bekerja di rumah, yang studi di rumah secara online. Ketakutan yang sedang dilanda, sedang dihadapi oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Tidak terkecuali kepada kita yang ada di sini. Tidak ada lain pertolongan kita hanyalah Tuhan. Maka sangat tepat keputusan yang kita harus ambil di tengah ketakutan adalah mencari Tuhan sebagai tema kita pada malam hari ini. Di dalam mencari Tuhan, apa yang harus dilakukan di dalamnya? Yaitu dengan berpuasa. Berpuasa. Di dalam berpuasa, maka kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menaikkan doa permohonan di hadapan Tuhan. Kita berlutut, sujud di hadapan Tuhan dan menyembah Tuhan. Kita tahu satu-satunya pertolongan kita hanya dari Allah saja. Maka marilah kita merendahkan diri. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Untuk mencari Tuhan. Untuk memohonkan pertolongan Tuhan. Atas kehidupan kita. Bahkan atas negeri kita ini. Bahkan bagi dunia ini. Supaya COVID-19 ini berlalu daripada kita, lenyap dari muka bumi ini, enyah daripada kita. Kita percayakan kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah. Yang berikutnya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mengakui akan kemahakuasaan Tuhan bahwa kuasanya tidak berubah. Ayat yang ke-9, firman Tuhan mengatakan, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita mengakui kemahakuasaan Allah yang tidak pernah berubah.
dalam situasi apapun yang kita hadapi, entah itu penyakit yang sedang menimpa kita. Apa penyakit yang Bapak Ibu sedang rasakan pada saat ini? Apakah penyakit sampar yang sedang melanda dunia pada saat ini? Ataukah itu penghukuman dalam bentuk apa? Jika kita menyadari akan semua itu, maka marilah kita datang mencari Tuhan. Kita mengakui kemahakuasaannya, bahwa hanya Dialah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dari semua itu. Berikutnya, di dalam ayat yang ke-12, firman Tuhan mengatakan, "Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami? Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Bapak, Ibu, dan Saudara, pentingnya kita menyadari akan keadaan kita, keterbatasan kita, bahwa kita lemah, bahwa kita tidak kuat, kita tidak memiliki kemampuan selain daripada kemampuan daripada Tuhan atau kekuatan daripada Tuhan. COVID-19 ini adalah musuh kita, meskipun kita tidak dapat melihatnya. Maka marilah kita memeranginya. Kita memohon kepada Tuhan untuk melenyapkan COVID-19 ini daripada kita. Sehingga kita bisa kembali dalam aktivitas kita sebagaimana semestinya. Tanpa ada lagi harus kita menjaga jarak. Budaya kita Indonesia, bahwa kalau kita berjumpa, kita bersalaman sebagai anggota warga kerajaan Tuhan. Kita berjabat tangan surgawi. Budaya Timur, cium pipi kiri, pipi kanan, dan lain sebagainya. Budaya kita Indonesia dikenal gotong royong, artinya berkumpul. Tetapi pesan bagi kita semua, harus jaga jarak. Ya, harus jaga jarak. Bahkan ketika saudara kita sendiri pun datang, kita ada ketakutan. Kita ada kecurigaan, ada kekhawatiran. Jangan-jangan dia ini COVID. Jangan-jangan dia ini sakit, bawa penyakit COVID. Ya. Di pasar, di warung-warung, ketika kita bertemu dengan orang, ada orang batuk, langsung yang seorang lari dengan kata apa? Takut, COVID. Ketika kita bertemu dengan orang apa di Alfamart atau di apotik, ada kecurigaan, langsung menyingkir. Kenapa? Takut, jangan-jangan. Kita semua penuh dengan ketakutan karena COVID-19 ini. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini mau menguatkan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Marilah kita di tengah ketakutan kita, marilah kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Dialah sumber pertolongan kita dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah, serta Dialah yang dapat menyelamatkan kita. Meskipun dalam kelemahan kita, di dalam segala keterbatasan kita, kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Tetapi Tuhan, Dialah yang akan bertindak. Dia mau menguatkan kita melalui firman Tuhan pada malam hari ini, sebagaimana juga diberikan kepada Yosafat melalui Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf yang dihinggapi oleh Roh Tuhan. Firman Tuhan berkata kepadanya, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut
karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Firman Tuhan ini jelas menguatkan kita Bapak Ibu dan saudara-saudara. Meskipun kita di dalam ketakutan, meskipun kita dalam peperangan, tetapi bukan kita sendiri yang berperang, melainkan Allah yang berperang bagi kita. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 firman Tuhan mengatakan di sana, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dan di dalam Ulangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17 di sana. Ulangan pasal yang ke-20, saya baca cepat saja. Ulangan pasal 20, saya baca saja intinya. Janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan ini jelas bahwa Ia mau menguatkan kita, ya, mau meneguhkan kita bahwa Allah ada bersama dengan kita. Dialah yang berperang di hadapan kita untuk melawan musuh-musuh kita, secara khusus memerangi COVID-19 ini. Dan seruan ini adalah bagi kita semua Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Baik sebagai jemaat Tuhan, baik sebagai pemimpin rohaniawan, baik itu sebagai pemimpin satu instansi atau lembaga, atau pemimpin satu bangsa yang ada di dunia secara keseluruhan. Firman Tuhan ini berbicara bagi kita semua, supaya kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Dialah yang berperang di hadapan kita untuk melawan musuh-musuh kita, untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Ayat yang ke-17, janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Allah ada beserta dengan kita. Jadi janganlah takut. Ya, janganlah takut. Berikutnya, apa yang harus kita lakukan di dalam mencari Tuhan? Dikatakan, dengan kita sujud di hadapan Tuhan, dengan kita berlutut di hadapannya, kita menyembah Allah, kita menaikkan puji-pujian di hadapannya. Ya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menyembah Allah yang satu-satunya, Allah yang perkasa, Allah yang kuasa atas kehidupan seluruh umat manusia. Berikutnya, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, bahwa Dialah satu-satunya penyelamat kita. Percayalah kepada Tuhan. Ayat yang bagian yang ke-20 di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Kita pertaruhkan kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Dialah yang memberikan kita kemenangan. Dan hendaklah senantiasa nyanyian syukur selalu ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena Allah ada berserta dengan kita, Ia ada menyertai kita, Dialah yang memberikan kita kemenangan. Demikian firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Marilah kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang merupakan satu keputusan yang tepat di tengah ketakutan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh
mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kau telah memberkati kami secara rohani ya Tuhan, dan jiwa kami boleh disegarkan kembali oleh karena aliran air kehidupan yang Engkau telah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun kondisi keadaan mereka pada saat ini. Tuhan, Engkau yang melihat, Engkau yang mengetahui. Hamba berdoa, Engkau Tuhan menghampiri mereka, Engkau menolong mereka di dalam keadaannya, baik mereka yang sedang sakit. Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu, Kau jamah dan sembuhkan mereka. Engkau pulihkan keadaan mereka ya Tuhan. Ketika mereka dalam kelemahan, Engkau kuatkan mereka dan hiburkan mereka yang sedih. Tuhan, berikan mereka jalan keluar dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi dan segala apa yang mereka perlukan, baik yang mereka makan, yang mereka minum, apapun yang mereka butuhkan. Hamba berdoa memohon berkat-Mu kiranya cukup bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tidak kekurangan. Dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan hamba-hamba-Mu dimanapun berada, dengan teguh berdiri di hadapan-Mu, mencari wajah-Mu dan memberitakan Injil-Mu. Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong, Engkau yang meluputkan dari maut sekalipun. Pemimpin-pemimpin di negeri ini, baik presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran pemerintahan, pemimpin-pemimpin agama, biarlah juga Tuhan dengan hikmat-Mu senantiasa terus Engkau limpahkan bagi mereka, sehingga di dalam memimpin umat-Mu, di dalam memimpin bangsa ini senantiasa ada dalam hikmat Tuhan dan ada dalam kehendak Tuhan. Begitu juga ya Tuhan seluruh para aparat keamanan, baik TNI Polri dimanapun berada. Tuhan, Engkau juga yang melindungi mereka dan memberkati setiap jeri lelah mereka. Tuhan, Engkau memberikan mereka kemenangan ketika mereka ada di daerah konflik, di tempat-tempat yang sangat sulit sekalipun. Tuhan, Engkau memberkatinya. Kami juga berdoa untuk para medis dimanapun berada, para relawan, semua orang yang berkorban mau menolong sesama manusia, secara khusus mereka yang sakit COVID-19 ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka, menyelamatkan mereka dan menguatkan mereka. Engkau juga Tuhan memberikan hikmat-Mu bagi mereka di dalam melakukan tugas-tugas tanggung jawab Engkau percayakan baginya. Dan keluarga mereka dimanapun, Tuhan, Engkau juga yang melindungi, menyelamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu pada saat ini, kami menaikkan doa kami sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kembali kepada MC. Jemaat Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini sangat menguatkan kita semua bahwa Tuhan Yesus itu menyertai kehidupan kita. Ada pujian yang mengatakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Dan kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, yaitu Tuhan Yesus. Kita angkat sebuah pujian ini, Engkau ada bersamaku.
serahkan Ibu Yani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa memohon berkat daripadanya. Terima kasih atas pimpinan Tuhan bagi kami di sepanjang ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Dan kalau sebentar kami masing-masing akan kembali di dalam aktivitas kami, Tuhan yang akan membimbing kami lagi di tengah-tengah rumah tangga kami untuk kami menjadi berkat baik di tengah-tengah rumah tangga kami maupun bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dalam nama Yesus Kristus, mari arahkan hati dan terima berkah daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.